Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha bisirri wal alaniyah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mobil khusus di sini ada panitia ya dari member Soft Skill Academy yang sedang belajar membuat event. Jadi sebetulnya semua kita belajar. Ada yang belajar jadi pemateri seperti saya, ada yang belajar jadi panitia seperti Kang Yogi dan kawan-kawan, ada yang belajar jadi MC seperti Teh Sheni, ada yang belajar juga jadi pembaca ayat suci Al-Quran seperti Teh Media. Ini semua belajar. Tidak ada yang puncak di dunia ini katanya. Makanya jangan selalu berdoa ya Allah atau berhadapan atau menganggap diri kita berada di puncak. Nah, ini bahaya ya. Karena kalau kita berada di puncak berarti kita tinggal turun itu. Kita itu sedang belajar terus mendaki supaya dengan terus mendaki itulah kita mendekat kepada puncak yang sesungguhnya. Ya semua belajar saya kira. Yang terhormat manajer program, partner saya berjuang untuk bagaimana soft skill ini menjadi sesuatu yang menjadi hal yang meningkatkan kualitas diri kita, Bapak Aditya Ali. Kemudian narasumber tadi yang saya kira dengan mudahnya tentu sudah bisa menggambarkan mudah-mudahan bagaimana sih yang muda itu. Yang muda kemudian nanti akan dihubungkan dengan tema kita menapaki jejak soft skill. Ini menapaki ini kan perjalanan berarti kan. Ziarah kita itu. Ziarah kita terhadap jejak soft skill Rasulullah sehingga kita sekarang bisa menikmati indahnya Islam. Sehingga tentu selain puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang momennya tentu Maulid Nabi ya. Mungkin ada perdebatan, ini Maulid dilaksanakan atau tidak. Ini bukan masalah Maulid atau kapan ya. Seharusnya mungkin kita membahas hal-hal yang mulia dari segi soft skill itu terus-menerus. Nah, wabil khusus ini ada momen Maulid Nabi. Momen bersamaan dengan tempat atau waktu dilahirkannya Rasulullah 12 Rabiul Awal. Baik, ini karena sama-sama belajar, saya juga belajar menyiapkan materi. Jadi ini materi kita adalah, mudah-mudahan sudah muncul ya, maaf. Ini bentar. Zoom kali ini kok jadi dada aneh-aneh ya. Siap. Sip. Mudah-mudahan muncul nih. Jadi ini bentar. Bukan PPT malahan. Bukan itu PPT-nya ini. Oh iya, bentar. Ternyata salah ngeklik gambar karena sama dengan judulnya. Ya, ini dia. Nah, mudah-mudahan betul kalau kali ini ya. Nah, ini PPT-nya jadi bukan gambar karena sama. Ini kita mengambil hikmah Maulid ya. Yang diambil adalah hikmah. Nah, nanti kenapa yang diambil hikmah? Ya kita akan berkaca bagaimana orang-orang dimuliakan Allah karena mengambil hikmah. Hikmah jejak soft skill Rasulullah SAW. Alhamdulillah mungkin baru beberapa hari lalu ya. Saya berkunjung ke makamnya di Madinah. Itulah makamnya Rasulullah yang berada di Kubah, di bawah Kubah hijau itu. Nah, jadi bagaimana jejaknya sehingga dengan karakter atau sesuatu yang kita kenal soft skill. Pada zaman soft skill tadi Ustadz
Rifai mengatakan mungkin pada zaman Rasul itu tidak ada kata soft skill ya. Ada nggak soft skill di bahasa Arab zaman Rasul? Al soft skill misalnya nggak ada ya, gitu. Jadi nggak ada tuh soft skill. Dulu dengan istilah yang lain, ternyata dengan istilah populer pada masa sekarang itu disebut dengan soft skill. Saya kira mungkin bagi beberapa sudah paham atau sudah mengenal, ini sekelumit saja ya. Nanti mungkin bisa search di Google bagaimana aktivitas saya sehari-hari. Nah, oleh karena itu, untuk mengawali adalah ini ada hadis dari Rasulullah. Innama bi'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasul diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ini sangat berhubungan dengan soft skill. Nah, soft skill itu adalah, ini kalau tadi saya kira dengan pengertian ilmiahnya sudah ya tadi, ada literatur, tapi sepanjang saya memahami, diartikan dengan istilah yang mudah dari kata-kata terminologinya, soft skill, ada keterampilan yang soft itu lembut. Nah, yang sering ikut sharing session para member ini kita pernah diskusi bareng ya. Jadi sesuatu yang lembut. Jadi mereka yang memiliki soft skill maka dia terampil menjadikan dirinya lembut. Sangat lembut, yang dengan lembutnya jadi peka, dengan lembutnya jadi responsif, dan itulah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah merubah peradaban, nanti kita lihat bagaimana peradaban sebelumnya kemudian diubah oleh Rasulullah itu dengan kelembutan itu. Komunikasinya terkenal dengan komunikasi yang lemah lembut. Betul ada ayat yang dibacakan, tapi ternyata banyaknya bukan ayat qauliyah, tapi ayat kauniyah. Ini yang dimaksud dengan keteladanan. Maka Rasul itu pribadi yang lembut, sehingga ketika kita mencintai Rasulullah, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang dianugerahkan oleh Allah kelembutan itu. Nah, ini yang kita sebut sekarang soft skill. Banyak pendekatannya. Banyak komponen-komponennya, ada 23, ada yang menyebut sekian. Nah, itu soft skill masa kini. Nah, mengapa kita ingin mengambil hikmah maulid? Karena ternyata kemuliaan oleh Allah berikan kepada siapapun yang mau mengambil hikmah. Contohnya ada satu surat di dalam Quran, ini nama suratnya bukan diambil dari nama Nabi atau Rasul, tapi nama suratnya diambil dari nama seorang manusia bernama Luqman. Ternyata Luqman dicek dan dicek, kenapa berhak bahkan dipantaskan Allah menjadi salah satu surat di Quran itu karena pintar mengambil hikmah. Disebut saja Luqman Al-Hakim. Al-Hakim itu adalah julukan, pintar mengambil hikmah, bijaksana mengambil hikmah. Nama aslinya Luqman itu. Jadi kalau tadi Ustadz Rifai misalnya, Pak Ahmad Rifai mengambil hikmah dari berbagai hal, maka bisa menjadi Ustadz Rifai Al-Hakim karena pintar mengambil hikmah. Al-Hakim itu adalah julukan. Makanya mudah-mudahan di siang hari ini kita semua ingin dan oleh Allah dipantaskan mendapatkan hikmah dari obrolan talkshow Maulid Nabi kali ini. Nah, tentu semuanya juga hadir. Kalau tadi ditanyakan oleh Kang Rifai, ini hadirnya karena apa? Sertifikat, relasi, atau apa? Atau justru karena cintanya kita kepada Rasulullah, yang tentu kita sangat mafhum mengapa harus cinta, karena dengan cinta kepada Rasulullah, kita berkesempatan mendapatkan syafaat pada suatu masa, yang dimana sangat sulit mendapatkan pertolongan, yaitu di yaumil hisab. Kita nanti akan masuk ke situ, sulit mendapatkan pertolongan, yang lain yang biasa menolong saja dia perlu pertolongan, maka disitulah satu-satunya kita akan membutuhkan syafaat dari Rasulullah, sehingga dengan cintanya kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka kita mulai berarti diskusinya. Apa yang kira-kira dulu Rasul terapkan dan keberhasilan apa yang telah ditanamkan oleh Rasulullah dengan soft skill-nya? Nah, keberhasilannya adalah merubah potret kondisi pada saat itu. Kita mengenal waktu itu disebut jahiliyah. Rasulullah itu ketika lahir dalam kondisi jahiliyah. Masyarakat Mekah waktu itu berada dalam kondisi jahiliyah, kemudian dirubah oleh Rasul, dirubah itu dengan sesuatu yang luar biasa, menjadi sesuatu yang bukan hanya mulia, tapi juga bisa memberikan kemuliaan kepada wilayah-wilayah yang lain. Padahal dari potret kondisi seperti ini, kurang lebih ada 3 potret yang bisa kita ambil. Potret sosial, nah kita nanti boleh hubungkan dengan potret masa kini. Ya, apakah cocok soft skill-nya Rasul itu dipakai masa kini, gitu ya? Misalnya kan gitu ya contoh.
Nah, sosial waktu itu tentu banyak kejahatan sosial, banyak penyimpangan secara sosial, hubungan-hubungan yang tidak baik. Di Mekah itu banyaknya adalah peperangan. Di sana itu orangnya gengsian. Jadi gengsiannya bagaimana? Karena sumber daya terbatas, sumber daya air kurang, dan sebagainya, akhirnya mereka sering berperang hanya menyebutkan sumur misalnya. Karena waktu itu kan air nggak sesubur sekarang, atau memang tidak sesubur di Indonesia pada masa kini. Maka secara sosial itu banyak sekali gengsi-gengsi klan, kalau di sana disebut kabilah, gengsi suku dan sebagainya, sehingga mereka sering berperang. Itu secara sosial. Banyak kejahatan-kejahatan sosial. Apa saja? Dari mulai perzinahan, kemudian apalagi minuman keras. Walaupun saya pernah diskusi waktu dulu mentoring SMA, ternyata minuman keras waktu itu dengan yang sekarang lebih bahaya yang sekarang. Karena dulu itu dari alamiah gitu ya. Jadi memakai dari sesuatu yang disuling, dari misalnya tumbuhan, dan kalau sekarang udah kimiawi, ini bahayanya luar biasa. Jadi kondisi sosial. Kemudian apalagi secara kultural, secara budaya, mereka itu akulturasi budaya. Mekah sebelumnya itu berpegang kepada ajaran tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tawaf di Ka'bah. Mereka mengenal Allah, namun mereka ada akulturasi budaya. Salah satunya kalau baca sejarah, ada satu pimpinan dari Bani Khuja'ah itu bukan main mungkin di waktu itu. Jadi ada hubungan bisnis dengan Syam, sekarang menjadi Syria. Namanya Abdullah bin Lu'ay. Abdullah bin Lu'ay itu kemudian melihat, ini kok daerahnya makmur gitu ya. Daerahnya makmur, kemudian ditanya-tanya kenapa makmur, kata mereka karena kami punya berhala. Maka Abdullah bin Lu'ay, Amr bin Lu'ay kemudian membawa apa? Membawa berhala ke Mekah. Kemudian dikatakan inilah yang menyebabkan kemakmuran di negara itu, yaitu Syam atau sekarang disebut dengan Syria. Akhirnya di Mekah awalnya agama tauhid, kemudian apa? Secara spiritual jadi beralih. Karena kulturalnya akulturasi dengan berbagai hal, itu berpengaruh kepada komponen yang ketiga, spiritualnya juga jadi beda-beda. Jadi muncullah penyembahan pada selain Allah, muncullah penyembahan pada dewa, pada hantu, macam-macam. Ada pada roh, pada malaikat, macam-macam waktu itu. Termasuk pada berhala dalam bentuk patung. Ini kan kondisi waktu itu. Waktu itu kondisinya begitu, tapi kalau kita lihat, ini bisa jadi simbol. Kalau sosial itu dulu, anak perempuan itu yang dihinakan, laki-laki itu dimuliakan. Makanya kan ada anak perempuan yang kemudian dibunuh. Jadi kondisi perempuan itu memang kondisinya tidak dimuliakan selayaknya laki-laki. Apakah itu juga terjadi zaman sekarang dengan kondisi yang berbeda? Itu pertanyaan satu. Ketika dulu mereka berpegang kepada ajaran yang baik dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ajaran tauhid, kemudian ada budaya yang dianggap baik, kemudian diakulturasi. Diakulturasi berarti kan dicampurkan. Apakah itu juga terjadi pada masa sekarang? Ini pertanyaan kedua. Apakah sekarang juga terjadi penyembahan-penyembahan kepada selain Allah? Kalau dulu kepada patung, pada hantu, roh, kan disebutnya begitu ya. Apakah sekarang juga terjadi pada kondisi yang berbeda tentunya? Jawabannya ini silahkan. Kalau mau berpendapat, terjadi nggak 1, 2, 3 pada masa sekarang? Karena kalau itu masih terjadi dan itu menjadi sesuatu tantangan pada masa sekarang, berarti yang dilakukan oleh Rasulullah waktu itu termasuk dengan nanti karakter soft skill-nya berarti cocok dipakai dan diimplementasikan pada masa sekarang. Nah, mari kita lihat apa saja yang kira-kira terjadi pada masa itu. Nah, tadi kalau berbicara anak muda, ya, tadi ini katanya pesertanya banyak anak muda, makanya tadi Kang Rifai banyak tentang anak muda. Nah, ini luar biasa ya, tadi membahas tentang generasi X dan sebagainya, milenial, generasi Y. Nah, itu kebetulan saya riset S3-nya tentang generasi milenial itu. Anak muda pada masa itu jarang eksis. Coba aja dalam sejarah. Sebelum Islam itu masuk, sebutkan anak muda yang terkenal pada masa itu. Yang disebutkan oleh Ustadz Rifai itu adalah masa-masa setelah Islam. Jadi anak muda itu tidak eksis waktu itu. Rasulullah itu makanya salah satu anak muda yang menonjol karena eksisnya waktu itu. Yang lain itu tidak muncul, belum muncul lah. Kecuali mungkin nanti kalau ada yang mau ngasih, ada nih dalam sejarah terkenal si X, Y. Tapi kan yang terkenal Abu Jahal,
atau Amr bin Hisham misalnya kan. Kemudian apa lagi? Abu Lahab, kemudian ya tua-tua lah gerakan gitu, Abu Sufyan. Tidak anak muda itu. Tidak muncul gitu. Sehingga waktu itu berarti apa? Anak muda tidak dijadikan sebagai potensi bangsa, ya. Tidak dijadikan dipandang sebagai potensi umat. Beda dengan ketika Rasul membawa jejak-jejak yang akan kita tapaki bersama. Maka lahirlah Rasul. Kemudian Rasul membawa hidayah. Berarti dari kondisi-kondisi seperti itu, Rasul hadir. Dan apa yang dihadirkan oleh Rasul ternyata adalah akhlak dan keteladanan. Jadi ketika Rasulullah diutus, bu'itsu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak itu kan betul. Jadi itu kan misinya itu akhlak. Akhlak itu kalau bahasa sekarang orang menyebutnya karakter walaupun beda ya. Sopan santun, karakter, atau apalagi bahasanya kalau sekarang itu berbeda dengan akhlak. Kalau karakter, misalnya Jepang katanya pantang menyerah, kemudian misalnya sering membantu yang lain, ada negara-negara pun, itu bisa jadi hanya budaya saja. Lahir dari budaya, lahir dari penanaman, kebiasaan. Tapi kalau akhlak bedanya apa? Ini yang dibawa oleh Rasulullah itu sesuatu yang lahir dari syariah dan akidah. Jadi kan akidah, syariah, akhlak. Maka akhlak itu adalah buah dari akidah yang benar, syariah yang benar. Nah itu yang dibawa oleh Rasul. Maka Rasul tidak membawa karakter sebetulnya. Rasul tidak membawa budaya. Rasul tidak membawa soft skill. Ya saya sepakat. Makanya mungkin ada yang mengatakan berarti soft skill akademi bid'ah. Mungkin, ya mungkin. Mungkin karena Rasul nggak membawa soft skill. Nggak ada itu ajaran soft skill akademi di masa Rasul itu. Nah, tapi bagaimana nanti hubungannya dengan soft skill? Mari kita lihat. Ini nggak maksain temanya ya, tapi apakah Rasul bersoft skill menurut perkiraan sekarang? Nah, mari kita lihat nanti. Gitu ya. Jadi Rasul itu akhlak, Rasul itu keteladanan. Jadi Rasul itu tidak dikit-dikit kalau mengingatkan pakai dalil gitu ya. Makanya menarik katanya. Kalau istrinya cemburu itu Rasul tidak langsung pakai dalil. Allah berfirman, enggak. Rasul memakai keteladanan. Rasulnya melembutkan suara. Jadi banyaknya begitu. Inilah misi Rasul. Maka dengan misi itu apa yang terjadi? Rasul berperan. Rasul berperan mengubah yang tadi yang kita maksud dan kejahiliahan. Kalau orang-orang yang ahli muhadharah ya, ahli pidato suka menyebut Rasulullah bisa merubah debu-debu padang pasir kejahiliahan menjadi butir-butir rahmat bagi seluruh alam. Ini mirip Pak Ustadz Rifai tadi. Begitu gitu. Jadi Rasul berhasil merubah itu. Nah, apa yang dirubah tadi? Kelembutan. Kemudian apalagi keteladanan, kesopanan, akhlak lah. Kalau artinya disebutkan, ini akhlaknya yang diperbaiki. Jadi kalau teman-teman anak muda, ini semuanya kan muda, generasi tadi kata Pak Ali, itu generasi awal, generasi berikutnya. Kemudian kita mau merubah masa sekarang, ini kalau kita beruswah, dan itu sudah tidak ada lagi debat di dalam hal itu, bahwa kita harus beruswah kepada Rasul, sudahkah kita memberikan akhlak itu? Sudahkah kita lembut seperti halnya keterampilan dalam soft skill yang dengan kelembutan itu kita peka. Kita peka melihat kesusahan orang lain. Makanya sekarang Soft Skill Academy itu lagi membantu dua wilayah, bahkan beberapa wilayah ya. Ada yang Cianjur di pinggiran kota Bandung. Itu kita melihat ada berita dari seorang kawan, kami bimbel gratis, tapi kami nggak bisa lagi menampung pesertanya yang mengaji itu karena sudah penuh. Makanya mereka belajar di luar gitu. Nah kan orang yang peka ya, seperti halnya dulu Rasulullah itu melihat yang susah itu timbul empatinya. Timbul bagaimana kita membantunya. Nah itu yang dimaksud dengan soft skill yang kita maksud. Nah orang-orang yang bersoft skill itu kan itu tidak diajarkan. Ini di sini orang di kuliahan diajarkan nggak begitu. Bagaimana misalnya peka, nggak ada itu. Gitu. Jadi semuanya hard skill. Bagaimana menjadi pribadi yang pintar secara akademik. Sehingga kita sibuk untuk menjadi orang pintar, sehingga lupa menjadi orang baik. Nah ini kan jebakan-jebakannya masa sekarang. Rasul baik dulu, makanya ada adab sebelum ilmu. Itu kan dalil-dalil yang muncul dari hadis-hadisnya Rasul. Adab itu lahir, akhlak itu lahir, dan ini yang merubah peradaban. Peran soft skill itu di situ, kehalusan Rasul, kelemah lembutannya, teladannya. Kebayang kan? Musuh saja sampai
mengakui gitu. Siapa coba yang dihargai oleh teman dan musuh kecuali Rasulullah SAW? Ada orang mau membunuh gitu ya. Kemudian bergetar, jatuh pedangnya oleh Rasulullah ambil, tapi tidak dibunuh, malah dikasihin lagi pedangnya. Coba kayak seperti apa itu kelembutan Rasulullah. Ada yang meludahi tiap hari. Ini saya kira kalau dalam sejarah mafhum betul para ustadz, para ulama itu. Jadi meludahi Rasul tiap hari gitu ya, sambil mencaci maki, ya, macam-macam. Gitu ya. Kemudian ada juga ini yang saya baca, ada lagi yang versi lain. Itu yang dia itu buta ya, kemudian suka mencaci maki Rasul gitu ya. Nah, padahal dia makan aja disuapi. Suatu hari dia protes kepada yang nyuapi ini. Kamu bukan yang biasa aku suapi, yang menyuapi aku setiap hari itu. Dia walaupun katanya masih tetap sampai mencaci maki Rasulullah itu. Kamu bukan yang biasa menyuapi aku. Kamu bukan itu. Iya katanya. Aku adalah yang menyuapi. Bukan. Yang menyuapi aku selama ini adalah orang yang lemah lembut. Dia menyuapi aku itu dilembutkan dulu makanannya. Kamu enggak katanya. Dan ternyata yang nyuapi itu memang Abu Bakar yang berikutnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, betul wahai orang buta, ini orang Yahudi katanya yang suka mencaci maki Rasulullah. Aku bukan orang yang selama ini menyuapimu. Karena orang yang selama ini menyuapimu itu sedang sakit sekarang. Namanya Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah. Itu yang selama ini menyuapimu, yang selama ini engkau caci maki. Kebayang kan? Itu soft skill kan sebetulnya. Ada di antara kita yang begitu sekarang. Jadi melihat sesuatu kemudian yang lahir adalah akhlak, ini kan soft skill. Kalau kita misalnya, saya berani berdebat kalau yang itu tidak disebutkan soft skill, saya berani gitu. Karena konsep soft skill di Soft Skill Academy ini pernah disidangkan di sekian banyak profesor, di sekian banyak guru besar, kemudian direktur, pascasarjana, macam-macam. Ini pernah di depan dokter, di depan profesor, dokter, kita pernah presentasi tentang itu. Itu soft skill. Kebayangkan kalau kita betul belajar soft skillnya nih Kang Yogi nih, panitia nih. Waduh, panitia ini jariahnya luar biasa. Kalau bisa menyambungkan soft skill dengan bagaimana dulu Rasulullah lembutnya itu gitu ya. Jadi ya bukan berarti soft skill disambungkan ke Rasulullah. Harusnya dari Rasulullah bagaimana ini mewarnai soft skill kita pada hari ini. Karena kan dari Rasulullah itu nggak ada keraguan di dalamnya, itu dibimbing Allah, dibimbing malaikat Jibril. Kalau kita sekarang bisa jadi dibimbing literatur, bisa jadi literaturnya juga dari literatur mana gitu ya. Literatur budaya mana kita nggak tahu. Apakah pakai literatur dari Quran, ataukah apa yang dijamin kebenarannya, wallahu alam. Tapi kalau kita mencontoh Rasul, yakinlah itu akan menjadi sesuatu yang lain. Nah ini kan peran soft skill itu kan seperti itu. Oleh karena itu, lihat ini beberapa soft skill Rasul ya, yang saya temukan ya. Mudah-mudahan kapan-kapan kita lanjut nanti di sharing session. Nah ini peserta atau alumni ini bisa dimasuk mungkin ke SDC atau apa ya. Satu, komunikasi Rasul itu soft skillnya. Lemah lembut, bijaksana. Ini diajarkan kan di komunikasi sekarang. Tidak kasar, termasuk kepada musuh sekalipun. Rasulullah pernah marah? Pernah, tapi nggak defaultnya pemarah, tidak. Rasul itu defaultnya itu lemah lembut, bijaksana. Marah itu jika menghinakan agama Allah, macam-macam. Kemudian keberanian, responsif, mau berjuang, ini soft skill. Ini atribut soft skill kalau dalam dunia soft skill itu. Ini atribut soft skill loh, responsif, mau berjuang, siap membela kebenaran, itu soft skill. Orang yang soft skill itu begitu gitu. Yang soft skill banget, nah, apa sih sebutnya kan sekarang ada istilah itu ya. Ya begitulah kurang lebih ya gitu. Jadi keberanian, integrity. Ini saya pernah dulu keliling satu perusahaan, itu dari mana ya, ngisi tentang integritas, jujur, terpercaya, beradab, etika, moral, itu soft skill. Itu ada semua di Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sumber soft skill gitu. Jadi rujukan soft skill boleh lah. Saya kira jangan khawatir ya Pak Ali sebagai manajer program di Soft Skill Academy. Bisa jadi suatu ketika kita mengatakan dari mana rujukan soft skillnya? Dari Rasulullah. Gitu. Bisa kemudian disertai oleh ilmu-ilmu populer sekarang. Tapi sumber yang pertamanya ya Rasulullah lah. Ini bapaknya soft skill ini. Gitu, jujur.
Mana ada coba orang. Kebayang Rasulullah mau hijrah ke Madinah? Itu Rasul mau hijrah ke Madinah, apa wasiatnya kepada Ali yang menggantikannya di tempat tidur? Wahai Ali, ketika nanti aku sudah berangkat, tolong kembalikan titipan masyarakat Mekah yang dititipkan kepadaku. Disebut apa? Rasul kan disebutnya orang gila, sebut apa lagi, tukang sihir. Apalagi, wah itu kan disesatkan Muhammad bin Abdullah waktu itu, Muhammad Rasulullah. Tapi orang mau saja nitipin barang ke Rasulullah itu. Kenapa? Terkenal jujur gitu. Maka disebut Al-Amin sebelum diangkat jadi Rasul saja disebut Al-Amin. Gitu. Jadi kalau dulu itu ya, anak-anak muda dulu itu kan senangnya memang hiburan. Dari mana tahunya? Karena Rasul juga kan pernah mau berangkat tapi kemudian ditidurkan oleh malaikat, ditidurkan oleh Allah, kemudian tidak jadi berangkat ke tempat hiburan. Itu senang menghibur diri tuh anak muda zaman dulu. Yang ini mah cocok kayaknya dengan zaman muda sekarang tuh. Kalau tadi disebutkan main game, zaman dulu juga ada game, cuman gamenya tuh kan Mobile Legend, bukan game online. Itu ada yang mengundi dengan panah, main panah-panahan, lari-larian itu ada itu. Gitu. Kemudian Rasul terjaga dari itu semuanya gitu. Itu kan orang tuh membuat jadi terpercaya ini orang yang beda dengan yang lain gitu loh. Jujurnya masuk, terpercayanya keren, disebut Al-Amin, beradab, kebayang kan? Kepada yang caci maki saja seperti itu, kalau kita, waduh, udah buta. Ini mohon maaf ya, ini kalau saya agak sedikit udah, karena saking keselnya mungkin kita udah buta, hidup lagi, tapi mencaci maki lagi. Tapi oleh Rasul disuapin itu beradab, etikanya ada gitu. Sampai apa? Ini Rasul, teman-teman sekalian, ketika menang Futuh Mekah. Jadi Mekah itu sudah ditaklukkan. Mekah sudah ditaklukkan, Rasul masuk dalam kondisi apa coba? Ada ahli sejarah sampai mengatakan Rasul waktu itu sampai jenggotnya itu kena ke dada, dagunya itu kena ke dada. Kenapa kena ke dada? Karena Rasul saking nunduknya. Ini pemenang perang gitu loh. Yang selama ini tuh dihina-hinakan sama kafir Quraisy di Mekah itu, tapi ketika menang justru sangat tawadhu sekali. Itu kan etika, mana ada sekarang coba yang gitu. Belum menang presiden saja udah sombongnya amit-amit zaman sekarang itu, apalagi jadi Rasul gitu ya. Ini Rasul terakhir menang perang tapi masuk dengan kondisi yang sangat tawadhu. Itu etika yang bukan tingkat dewa lagi ini, waduh, etika luar biasa. Itu soft skill loh. Kepemimpinannya, waduh, silakan baca. Rasul sebagai panglima perang, Rasul sebagai ayah terbaik, Rasul banyak itu, Rasul pemimpin bisnis. Kurang apa lagi kepemimpinan Rasulullah? Karena apa? Karena Rasul punya pengaruh, karena kredibel sebagai seorang pemimpin, punya integritas sebagai seorang pemimpin, kemampuan komunikasi yang luar biasa. Ini kan soft skill, dan itu yang kita tapaki jejaknya. Mari kita warisi. Mudah-mudahan ini kalau nggak apa-apa kalau ada yang ikut non-Muslim juga. Kenapa? Karena yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah orang paling berpengaruh di dunia, dari 100 tokoh itu adalah non-Muslim. Jadi ini mah tokoh universal Muhammad Rasulullah itu. Bukan hanya tokoh dari orang Muslim, tokoh internasional ini. Lintas agama, lintas budaya, lintas peradaban, lintas keyakinan. Dan itu yang harus kita tapaki soft skill-nya. Jadi, teman-teman Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperingati Maulid, kemudian kita mengingat Rasul, wabil khusus misalnya karena ini adalah soft skill akademi, kemudian soft skill akademi berkiblat kepada Rasulullah, mantap itu. Kalau kata guru saya, cakep. Tanpa harus pantun, karena ada yang pantun itu karena pengen dibilang cakep. Kan ini mah nggak usah pantun, cakep lah. Cakep kalau memang kita itu mengambil soft skill-nya Rasul. Jadi inspirasi gitu. Saya mau nanya nih ke Kang Yogi sebagai ketua panitia. Kang Yogi berani nggak merujuk pada soft skill-nya Rasul nih kalau kita nerangin soft skill? Masih ada Kang Yogi? Halo? Nggak ada. Atau Teh Widya atau siapa? Maaf izin. Kang Yogi nggak ada. Maaf izin memotong sedikit untuk waktunya. Oh iya, siap. Ya, dikit lagi, betul. Kang Yogi ada nggak? Teh Widya atau siapa tadi? Atau peserta? Ada yang berani nggak mengatakan begitu? Hikmah Maulid ini saya tidak akan ragu menjadikan Rasul sebagai inspirasi. Inspirator soft skill bagi saya gitu. Ada yang berani? Ada yang mau bicara nggak? Atau kalau malu ya di chat. Kenapa malu? Kalau saya berani nih. Nah ini
Kita uji semuanya gitu dari sudut sejarah dan sebagainya. Ini contoh komunikasi ala Rasulullah. Ini kemarin saya seminarkan. Kemarin ngisi kurang lebih 500 parent ya di parent gathering. Jadi ada pertemuan para orang tua, saya bahas tentang komunikasi ala Rasulullah ketika bagaimana mendidik itu. Yang pertama, ajarilah. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Sahih. Ajarilah pertama. Kedua, permudahlah. Ini keren coba. Janganlah engkau persulit. Berilah kabar gembira, jangan engkau beri ancaman. Ini kan keren. Selama ini orang berkomunikasi itu dengan mengancam. Misalnya di kampus, kalau kalian nggak ngerjain tugas, maka kalian nanti nilainya misalnya macam-macam, diskor, ancaman semua. Harusnya berilah kabar gembira. Nanti kalau berhasil nih Mas Yogi ngadain acara ini, maka Mas Yogi bakal terus nih mengadakan acara-acara yang lain. Nah itu namanya berikan berita gembira. Permudah, jangan persulit. Dan ada yang terakhir, apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah diam. Coba, ini inspirasi ini, komunikasi itu. Hendaklah diam. Capek, ngocoblak, udah aja diam. Maka ketika Rasul diam, istrinya pada tahu Rasulullah lagi marah. Sahabat tahu Rasulullah lagi marah. Ini kan komunikasi ala Rasulullah. Oleh karena itu, nah ini sebagai penutup, dengan soft skill itulah hari ini kita melihat Mekah. Teman-teman mungkin di sini ada yang pernah umroh, pernah haji. Ya luar biasa lah. Saya ketika ke sana itu bersama siapapun gitu ya. Jadi karena ya istilahnya bersama siapapun di periode manapun itu orang selalu kagum dengan Mekah, selalu kagum dengan Madinah, beda berkahnya itu. Sampai ada yang nanya ke saya itu, Kang saya itu aneh ya, kemarin ketemu dengan sesama alumni umroh itu, dia bilang aneh saya itu di Mekah Madinah itu kok saya rajin banget ke masjid, itulah berkahnya. Sampai ada yang Masya Allah itu kan luar biasa. Dulu ini padang tandus loh Mekah itu, padang tandus, sulit orang mendapatkan kesejahteraan itu. Sekarang sejahteranya luar biasa. Tanah di sekitar Masjidil Haram ada yang mendapatkan sebagai tanah termahal di dunia. Tanah yang di meter sana di kilo ya. Jadi tanah di meter di sana itu per meternya sekian. Bahkan katanya Masjidil Haram itu tanahnya kalau dijual harganya 2.000 miliar dolar itu. Jadi ini kan lahir kesejahteraan. Kenapa? Karena Allah memberkahi orang-orang yang menjalankan akhlak seperti itu. Allah berkahi Mekah, Allah berkahi Madinah. Makanya kurang apa? Kalau masih ragu, cek gaji terbesar sepak bola sekarang di negara mana? Nggak ada itu Liga Inggris, nggak ada itu Liga Spanyol. Liga Pro Arab Saudi sekarang memiliki manusia-manusia dengan gaji termahal di dunia dan mereka mampu bayar, ngutang ya. Itu ternyata Ronaldo masih ngutang, maaf kepada pendukung Juventus masih ngutang tuh gaji Ronaldo. Di Italia katanya Eropa itu paling sejahtera. Aduh mohon maaf. Saya mungkin sedikit bicara agak kasar ini. Bullshit itu semua itu. Mekah itu yang luar biasa. Arab Saudi itu yang luar biasa. Dan itu bukan karena kehebatan mereka. Tanahnya tandus. Tapi karena Allah memberkahi mereka. Karena keberhasilan Rasulullah menerapkan soft skill-nya. Jadi kalau kebayang ya kita begitu akhlaknya gitu. Ngikut Rasulullah, jangan ikut soft skill akademik, salah, itu bid'ah. Ngikut Rasulullah, yang kemudian itu diadaptasi di soft skill development class, itu diadaptasi di soft skill expo, itu diadaptasi di webinar talkshow sekarang. Cakep ya, cakep luar biasa gitu ya. Jadi artinya kita akan berharap dan memantaskan diri, semoga ya Allah dengan saya mempelajari akhlak seperti Rasul ini, saya bisa mendapatkan keberkahan dalam hidup saya. Bisa jadi saya lagi gersang sekarang. Saya tidak punya potensi banyak. Saya nggak punya kekuatan banyak. Saya bukan anaknya Raffi Ahmad yang misalnya banyak hartanya. Keluarga saya sejahtera. Mungkin bisa jadi tandus, gersang dalam tanda kutip. Tapi kalau Allah sudah memberkahi dengan kita mengikuti soft skill Rasul itu, kita akan luar biasa. Saya kira itu, mohon maaf jika agak panjang, Ibu MC. Mudah-mudahan ketangkep ya benang merahnya, ketangkep urutannya, dan mudah-mudahan kita semua, wabil khusus saya, karena saya Kang Rifai, saya punya Kang Rifai ini kan seorang penceramah ya. Saya punya quote bagi diri saya.
siapa pembicara itu, siapa penceramah adalah dia yang sedang berbicara kepada dirinya sendiri, namun kebetulan ada yang ikut mendengarkan. Jadi saya lagi bicara untuk diri saya. Jadi saya di Maulid kali ini, ya Allah, gitu. Apalagi misalnya ketika kemarin di depan Masjid Nabawinya Rasul kemudian mengatakan, ya Allah, saya pengen berkah itu saya dapatkan dengan mengikuti ajaran Rasulullah. Karena kan pengen berkahnya dapat, pengen kesejahteraannya dapat, tapi ngikutinya nggak mau. Ini kan aneh gitu. Makhluk aneh tuh yang begitu. Jadi kalau pengen melihat makhluk aneh yang kayak gitulah. Pengen berkahnya dapat, pengen syafaatnya dapat, pengen surganya dapat. Emangnya kamu punya orang dalam kalau kata teman saya itu. Masuk surga tanpa musuh kepada Rasul. Jadi mudah-mudahan di Maulid kali ini setidaknya dari satu pilar ya. Banyak kan variabel yang lain, ada ekonominya, ada dakwahnya, ada apa. Ini soft skill-nya aja dulu. Soft skill-nya Rasul. Nah, kita coba untuk diadaptasi dikit-dikit dan mudah-mudahan itu memberkahi hidup kita dunia dan akhirat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.